Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel gua Satukan Hobi Adisi. Sekarang posisi gua ada di Harapan Indah. Tadi habis ngisi BP karena tadi udah kedip-kedip ngisi 90.000. Oke. Nah, di video kali ini gua mau sedikit cerita pengalaman gua mungkin di tahun 2013 sampai 2017 kali ya. Menurut gua ada 3 pengalaman gua yang cukup mistis, bilang mistis dan horor iya, dan juga cukup mengerikan juga. Yang pertama itu perjalanan gua di mungkin 2016an mungkin ya, sama temen gua itu ke Dieng. Jadi singkat cerita, gue ke Dieng itu berdua, dan gue sore harinya itu gue turun dari, jadi gue stay di salah satu villa di Dieng itu dekat Bukit Cikunir. Lalu sorenya gue tuh turun ke bawah untuk cari makan, dan posisi gerimis gitu. Singkat cerita gue naik lagi ke arah atas ke villanya, dan di villanya itu kalau teman-teman pernah ke Dieng itu ketika naik itu sebelah kiri itu kayak ada lapangan dan ada bukit gitu. Dan kebetulan gue saat itu pakai helm full face yang udah HYP yang medular gitu, dan di kiri gue itu kayak ada suara ketawa gitu. Ya itu 2016an ya, pokoknya ada yang ketawa gitu udah tuh. Udah gua sama temen gua, karena satu-satu kan motornya, waktu itu gua masih naik motor fiction, dan setelah dengar suara itu gua langsung ngebut tuh, langsung gas kan. Dan temen gua tuh langsung nanya, ngapa ngenceng kan. Udah gua kenceng aja kan, terus sehingga itu sampai lah tuh di villa. Dan suaranya itu saat itu tuh bener-bener terdengar banget ya di telinga gua, dan gua singkat cerita di saudara villa gua cerita, lu denger nggak ada yang ketawa-ketawa? Gua nggak denger. Gua nggak denger dong. Dan besok paginya ketika gua lewat jalan itu mau turun, gue kasih tahu, gue dengarnya di sini nih. Itu satu ya. Ini rame banget ini. Itu satu, dan yang kedua itu yang ini cukup mengerikan sih buat gue. Alhamdulillah gue masih selamat. Ceritanya gue touring ke Tegal, ke Guci tepatnya. Nah itu gue juga mau nyari makan tuh. Malam-malam mungkin jam 9-10an habis mandi air hangat di sana. Dua atau teman-teman gue mungkin sekitar 5-6 motor mungkin memutuskan turun untuk cari makan ke bawah ya, daerah ke bawah lah, turun dari Guci lah pokoknya. Nah karena posisi udah malam jam 10-an, jam 11-an mungkin, kita turun cukup kenceng lah ya, cornering gitu. Gue masih naik fiction, ada gitu juga cornering gitu. Pas di beberapa posisi dia motor slip tuh, ban belakang slip, dan gue kocok rem belakang itu nggak kena, mati tuh rem. Kecepatan itu mungkin 70-an ya, 70-an lah. Wah gue udah pasrah aja kan, gue lewat lah ini. Dalam hati gue seperti itu, temen gue tetap berusaha untuk ngocok rem gue. Kalau gue ngerem pakai rem belakang itu udah otomatis gue bakalan terpelanting, karena posisi waktu itu masih basah aspal. Dan gue juga sempat oleng gitu ya, gue sempat berdiri di motor untuk menyimbangi posisi motor. Dan setelah detik-detik terakhir itu udah ada rasa tuh di rem belakang.
udah ada rasa, udah ada tekanan lah ya. Gue kocok terus tuh rem belakang, sambil sedikit-sedikit gue rem depan, karena kalau full lagi-lagi gue pasti akan jatuh dan crash. Kocok-kocok, dan dikit lagi sama pembatas jalan itu remnya bisa dong, alhamdulillahnya tuh remnya bener-bener udah full dan normal lagi. Dan gue bener-bener berhenti itu, dan gue itu nabrak sedikit pembatas jalan yang ada di Guci. Mungkin teman-teman yang udah pernah ke Guci bisa tahu lah ya kayak gitu. Nah itu yang kedua ya. Dan yang ketiga ini menurut gue salah satu yang paling sulit orang percaya, kecuali orang itu pernah ngalamin atau tahu bahwa di tempat itu ada, di suatu tempat di daerah Jawa. Gue tuh kalau nggak salah antara Kebumen atau Purworejo, gue nggak tahu tuh, lupa. Karena waktu paginya itu gue langsung ke Candi Borobudur sama teman-teman gue. Gue touring bertiga atau berempat, gue lupa. Gue touring bertiga atau berempat, gue lupa. 3 motor, tempat motor. Gue touring malam-malam, itu mungkin udah pagi kali ya, hampir jam 1-an atau jam 2-an tuh perjalanan. Dan sebelumnya temen gue tuh crash di Purwakarta, dia crash dan sampai di antara Kebumen atau Purworejo situ, di kanan kiri itu ya hutan-hutan. Gue nabrak sesuatu kayak bola api. Gue waktu itu awalnya bilangnya itu bola api ya, karena gue nggak tahu istilah yang orang-orang Jawa ternyata bilangnya ganda sepati. Dan gue nabrak bola api itu, dan nabraknya itu di seal Pacer Fiction gue, dan langsung pecah gitu keluar, kayak lu ngerokok itu lu lemparin ke tembok, itu kan pasti darahnya keluar tuh. Nah seperti itu, cuman dalam skala yang lebih besar sedikit ya. Wah pecah dah tuh di motor. Gue langsung dicipta astagfirullahaladzim, gue nggak tahu apa-apa ya. Posisinya itu dia lewat, jadi dia tabrak, bukan adu banteng ya. Jadi dia kayak nyebrang itu, terus gue tabrak. Gue nggak cerita dulu sama temen-temen gue di jalan, gue terus ngelanjutin perjalanan. Dan karena tujuannya itu mau ngeres dulu di rumah saudaranya temen gue sebelum nyampe ke kota Jogja. Dan saat udah nyampe, gue baru cerita, tadi gue nabrak bola api. Nah setelah itu pamannya temennya gue langsung bilang, bola api apa? Tapi pakai bahasa Jawa ya, gue ngerti sih maksudnya. Bola api apa mas, kayak gitu kan ya. Bola api pokoknya saya nabrak. Terus pas itu gue bilang, gue nggak ngapa-ngapa kan, dia panik ya, muka panik gitu ya. Gue bingung dong, karena gue nggak tahu apa-apa kan. Gue bingung, tiba-tiba dia langsung kayak responnya panik gitu kan, takut ada apa-apa kan. Terus dia minta gimana tuh ceritanya, ini pakai bahasa Jawa sedikit, ada Indonesianya, gue ngerti jadinya. Nah gue ceritain tuh yang apa yang gue alami kan. Singkat cerita dia langsung bilang, alhamdulillah mas sampean masih selamat loh, jadi gitulah. Kalau sampean nabraknya adu banteng, saya nggak tahu mas sampean masih hidup atau enggak, nasib sampean gimana ya. Karena memang gue nabrak itu nggak adu banteng, jadi gue nabrak dia. Jadi menurut orang-orang di sana itu, gue itu udah nyelamatin orang dari santet. Nah itu pas dia cerita itu gue baru tahu, ternyata seperti itu, ada yang seperti itu kayak gitu. Jadi gue nyelamatin orang lah, kata omnya temen gue itu. Gue nyelamatin orang dari orang yang jahat yang mau ngirim santet. Jadi kayak gitu sih cerita yang menurut gue itu masih gue inget sampai sekarang ya. Walaupun tahun dan tanggalnya itu gue lupa karena yang udah lama banget. Yang jelas itu di antara 2013 sampai 2017. Kejadian itu nggak beruntun, jadi ada jeda waktu, karena nggak setiap tahun gue juga touring jauh ya kayak gitu. Oke, gue segitu aja pengalaman nge-share gue, cerita gue yang menurut gue masih gue inget, jadi mengenang di otak gue hal-hal yang mistis dan horor.
yang apalagi yang di apa, yang di Gucci itu salah satu yang gue inget karena gue udah pasrah aja dah. Ke jurang. Oke, gitu aja cerita gue. Semoga terhibur dan menjadikan informasi buat teman-teman juga untuk tetap hati-hati ya, berdoa sebelum jalan touring atau jalan saat berkendara. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu remote, salam satu aspal. Ciao.